Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah pada di sini ya. Makasih banyak, Mas. Tadi siapa? Mas Anang, oh siapa? Hari ini kita akan ngomong masalah TF-IDF. Jadi Mas Anang Furqan ya. Oke. Kita akan ngomong masalah TF-IDF. Nanti kita akan ada workshop gitu ya. Jadi teman-teman ada beberapa hal yang perlu dikerjakan, termasuk juga mungkin nanti di bagian akhir ini akan menjadi pengganti UTS atau mungkin karena kita nggak ada UTS, jadi nanti basisnya adalah tugas-tugas yang perlu teman-teman laksanakan seperti itu. Oke, sebentar saya akan coba share screen terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melihat apa yang saya akan bawakan ya. Mohon konfirmasi kalau seandainya slide sudah bisa terlihat. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, sudah ya. Makasih banyak. Oke, sebentar. Ya, kita akan ngomong masalah content base. Kalau kemarin teman-teman ada content base yang basisnya adalah atribut ya. Tidak semuanya basisnya adalah atribut. Kita bisa membuat sesuatu yang berbeda gitu ya. Hari ini kita akan ngomong masalah content base yang berbasiskan TF-IDF ya, seperti itu. Slide ini saya gunakan dari slide-nya senior teman-teman, yakni Mas Nur Sadik, barangkali ada yang kenal beliau. Saya menggunakan slide asli, saya kurang-kurangkan, terus kemudian nanti codingnya saya ambil dari beberapa referensi yang lain, ya seperti itu. Oke, apa ide yang akan kita ambil? Yang kita ambil adalah bagaimana caranya untuk memodelkan item, gitu ya, berkaitan dengan atribut-atribut yang relevan, gitu ya. Itu yang menjadi key idea yang pertama. Permasalahan ini mungkin kemarin kita bisa gunakan atribut. Nah, permasalahannya adalah kalau seandainya atribut itu tidak ada, gitu ya, ataupun mungkin jumlah atribut yang ada ini kurang representatif, gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa kita lakukan manipulasi terhadap data yang lain, gitu ya. Contoh misalkan pada sebuah item biasanya kita menggunakan apa namanya, ada atribut misalkan nama gitu ya, terus kemudian ada harga dan kawan-kawan gitu ya. Namun pada posisi itu sebenarnya nama dan harga ini boleh dikatakan kurang representatif. Kenapa? Karena jumlah kolomnya boleh dikatakan kurang. Terus kemudian harga tertentu belum tentu menjadi sebuah preferensi dari seseorang gitu ya. Kenapa? Karena boleh dikatakan di sana belum detail gitu ya. Nah, ada juga permasalahan bagaimana cara kita untuk mendeteksi preferensi dari sebuah user terhadap atribut gitu ya, Kalau yang sebelumnya mungkin ada user memberikan rating kepada items gitu ya, tapi yang kita dapati adalah kita tidak memiliki ada preferensi terhadap atribut tertentu gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memodelkan itu gitu ya, sehingga kalau seandainya dua hal ini bisa kita modifikasi, kita bisa tunjukkan dengan sebuah konsep tertentu, maka kita bisa membuat sebuah rekomendasi seperti itu. Oke, apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk membuat content base berdasarkan values yang lain gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara kita untuk membuat content base agar ini bisa berjalan, dan juga bagaimana cara kita untuk bisa merepresentasikan user preferences terhadap keywords ataupun tag ataupun yang lainnya. Mungkin nanti tidak berdasarkan preferences ke keywords, tapi kita bisa juga mengekstraksi gitu ya, kira-kira keywords apa yang relevan dan juga tag-tag apa yang relevan gitu ya pada sekumpulan dataset. Permasalahan ini bisa kita gunakan sebuah algoritma umum yang sering dimanfaatkan, ini adalah TF-IDF gitu ya, dan juga nanti untuk mencari tetangga-tetangganya atau mungkin item-item yang akan kita rekomendasikan, ini kita bisa manfaatkan cosine similarity seperti itu. Mungkin itu yang menjadi pokok bahasan kita yang utamanya. Terus kemudian ini di bagian ini saya prefer untuk skip, kita akan langsung masuk ke TF-IDF-nya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan TF-IDF ya. TF-IDF atau yang kalau kita jabarkan adalah term frequency, inverse document frequency. Ini adalah perkalian antara dua komponen. Komponen yang pertama kita namakan dengan term frequency. Simple, kita bisa menghitung
kemunculan sebuah term pada dokumen gitu ya. Jadi boleh dikatakan ini hanya sebuah counting sederhana ya. Jadi nanti teman-teman bisa counting berapa jumlah term sebuah term itu muncul, terus kemudian namun bagian yang lain adalah inverse document frequency, di mana inverse document frequency ini bisa kita dapatkan dengan mengidentifikasi seberapa sedikit dokumen yang terlibat dengan term tersebut gitu ya. Idenya adalah seperti ini. Jadi kalau seandainya ada sebuah kata yang muncul di semua dokumen, artinya kata itu boleh dikatakan memiliki informasi yang sedikit gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah menjadi kata-kata yang common atau umum gitu ya. Sedangkan yang ingin kita cari adalah kata-kata yang tidak umum gitu ya. Sehingga TF-IDF ini dipropose gitu ya. Bagaimana cara menghitung IDF-nya? Untuk menghitung IDF-nya adalah yang pertama kali kita harus tahu berapa jumlah dokumen, atau dalam hal ini adalah berapa banyak item yang kita miliki. Terus kemudian dibagi dengan dokumen yang mengandung term khusus. Gitu ya. Jadi nanti TF-IDF ini nempelnya adalah pada sebuah term atau sebuah kata, gitu ya. Di mana hasil perhitungan ini akan kita masukkan ke dalam sebuah log, gitu ya. Fungsi logaritma, ya seperti itu. Apa yang dilakukan di TF-IDF ini adalah sebenarnya dia melakukan automatic demotion of stop words gitu ya, dan juga common term gitu ya. Jadi kenapa? Alasannya adalah common term ataupun stop word ini seharusnya secara intuitif dia masuk ke semua dokumen gitu ya, ada di banyak sekali dokumen. Bayangkan kalau seandainya ada sebuah dokumen itu berupa buku gitu ya, buku ini mungkin di sana biasanya ada dan, kata dan itu kan menjadi kata-kata yang common gitu ya. Kita bisa aplikasikan itu dengan cara mencari nilai-nilai dari TF-IDF-nya. Terus kemudian nanti kita bisa agregasikan berapa banyak nilai TF-IDF secara agregat terhadap keseluruhan dokumen gitu ya. Contoh misalkan kita punya ada 50 dokumen gitu ya, 50 buku gitu ya. Kemungkinan mengandung dan atau mungkin kata atau gitu ya, atau mungkin kata tidak gitu ya, atau mungkin kayak gitu. Itu nanti akan ada di banyak sekali dokumen gitu ya. Nanti dengan rumus TF-IDF kita bisa eliminir kata-kata yang semacam itu. Common term tidak hanya itu saja, mungkin ada kata-kata common yang lain gitu ya. Sehingga dengan menggunakan TF-IDF ini mungkin nanti bisa kita manfaatkan untuk mencari keyword-keyword khusus yang menjadi bukan preferensi. Saya akan mengatakan bahwa ada keyword yang menjadi kunci terhadap sebuah dokumen. Dokumen di sana bisa item, bisa pun yang lain, gitu ya. Contoh misalkan pada saat kita ngomong masalah buku, berarti teksnya adalah input, gitu ya. Terus kemudian kita bisa anggap bahwa sebuah musik, sebuah lagu itu adalah sebuah dokumen, gitu ya. Kenapa? Alasannya adalah di sana ada kata-kata yang disampaikan oleh penyanyi, gitu ya. Dan lirik itu bisa dikatakan sebagai dokumen, gitu ya. Nanti untuk semua kata yang ada, ini nanti akan kita carikan TF-IDF-nya seperti itu. Nah, rumus TF-IDF sendiri mungkin mohon maaf saya langsung ini aja langsung pergi ke rumusnya. Ini ada beberapa penjelasan yang mungkin informasi lumayan penting juga gitu ya. Namun saya akan pergi ke langsung straightforward ke contohnya nanti. Sebagai contoh misalkan dalam sebuah buku gitu ya, domain buku di sana term frekuensi ini bisa kita hitung berapa sih frekuensi yang muncul sebuah kata tertentu pada dokumen tertentu gitu ya, atau mungkin sebuah kata khusus pada item khusus, item tertentu gitu ya. Contoh misalkan kita punya lagu, katakanlah lagu apa, misalkan Indonesia Raya gitu ya. Di sana ada raya gitu ya. Dalam Indonesia Raya di sana ada kata raya. Berarti kata raya nanti akan kita hitung berapa frekuensinya terhadap dokumen Indonesia Raya. Terus hiduplah gitu ya. Ada kata hiduplah gitu ya. Berapa banyak frekuensi yang muncul dalam sebuah lagu Indonesia Raya, hiduplah gitu ya. Terhadap dokumennya adalah Indonesia Raya gitu ya. Itu nanti akan kita hitung.
Terus kemudian kita bagi dengan max others gitu ya. Jadi dokumen paling besar, paling banyak ya, dibagi dengan yang paling banyak dari kata-kata yang lainnya, seperti itu. Terus kemudian inverse dokumen frekuensi atau dikalikan dengan inverse dokumen frekuensi, ini adalah perhitungan antara log jumlah dokumen yang kita miliki. Misalkan dalam sebuah dataset kita memiliki ada lagu 1, lagu 2, lagu 3 sampai lagu yang ke 100, berarti nanti kita akan memiliki ada 100 lagu gitu ya. Di mana salah satunya itu adalah Indonesia Raya gitu ya. Ini yang akan yang akan menjadi dataset kita. Berarti kita memiliki ada 100, terus kemudian N dari I ini adalah mencari dokumen yang mengandung kata yang akan kita cari. Contoh misalnya tadi hidup pada dokumen Indonesia Raya, berarti Indonesia Raya adalah salah satu dari dataset yang ada, salah satu dari 100, terus kemudian hidup, ada kemungkinan kata hidup itu berada dalam dokumen-dokumen yang lain, sehingga kita akan bisa cari berapa sih jumlah dokumen yang mengandung kata hidup. Gitu. Itu akan menjadi term frekuensi hidup pada Indonesia Raya. Bisa dipahami nggak di penjelasan ini? Atau mungkin kita pergi ke contoh ya, mungkin ya, supaya kita bisa masuk gitu ya. Nah, ini contoh kalau seandainya kita memiliki ada korpus kita atau dataset kita terdiri atas 3 buah dokumen ya. 3 buah dokumen ini kita punya dokumen A, teks B dan juga teks C. Teks A, teks B dan teks C. Di mana masing-masing teks ini memiliki ada kata-katanya sendiri gitu ya. Contoh misalkan ada saya suka makan bakso, saya suka belajar reksis, saya suka baca buku gitu ya. Nah, dalam prosesnya seperti ini, lihat bahwa kata saya gitu ya, kata saya ini muncul 1 buah gitu ya dalam 4 4 kata yang mungkin dalam dokumen A gitu ya. Maka kita memiliki ada term frekuensi dari saya pada dokumen A ini adalah 1 dibagi dengan 4 atau mungkin nilainya adalah 0,25 gitu ya. Sedangkan IDF-nya lihat bahwa kata saya ini muncul pada teks A, teks B, dan teks C, gitu ya. Atau dengan kata lain adalah kita memiliki ada jumlah dokumen dalam korpus adalah 3, dan bagian yang bawah ini adalah N dokumen yang mengandung kata saya. Lihat bahwa saya di teks pertama ada kata saya, di teks kedua ada kata saya, di teks ketiga ada kata saya, gitu ya. Sehingga jumlah yang pembaginya di sini adalah ada 3, gitu ya. Sehingga kita memiliki ada log 3 dibagi 3 atau log 1 itu nilainya adalah 0, gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan term frekuensi dikali dengan inverse dokumen frekuensinya ini adalah nilainya 0,25 dikali dengan 0 gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah kata saya ini pada TF-IDF A ini karena terpengaruh oleh saya ini muncul di semua dokumen, maka nilai TF-IDF-nya akan menjadi sangat kecil sekali, dalam hal ini adalah 0 gitu ya. Atau boleh dikatakan di sana kita sudah exclude bahwa itu bukan merupakan sebuah features atau bukan merupakan sebuah keywords gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat kata yang lain, yakni reksis gitu ya. Reksis ini nanti bisa dihitung terhadap dokumen A, dokumen B, dokumen C, dan kawan-kawan gitu ya. Tapi karena reksis ini muncul pada dokumen B, maka kita bisa hitung berapa sih TF-IDF dari reksis gitu ya. Contoh misalkan TF-IDF reksis pada dokumen B ini bisa kita hitung, lihat bahwa reksis ini muncul 1 kali gitu ya. Nanti kalau misalkan saya suka belajar reksis, reksisnya muncul 2 kali ya berarti reksisnya di sini ada 2 dibagi dengan jumlahnya ada 5 gitu ya, bukan 1/4 tapi 2/5 gitu ya. Di mana 5 ini menyatakan panjang dari kata yang muncul. 1, 2, 3, 4 karena ada reksis lagi berarti ada 5 gitu ya. Tapi di sini ada 4 kata, saya suka belajar reksis berarti di posisi itu kita hanya memiliki ada 1/4 saja. Terus kemudian inverse dokumen frekuensinya adalah kata reksis ini hanya muncul di dokumen B ya. Sehingga
inverse dokumen frekuensinya adalah log dari jumlah dokumen yang kita miliki dalam korpus dibagi dengan berapa dokumen yang mengandung kata reksis. Gitu ya. Di sini munculnya adalah satu gitu ya. Atau kalau seandainya nanti di teks C ini akan muncul saya suka baca buku reksis gitu ya. Suka baca buku reksis, ya ada kata reksisnya. Berarti nilai IDF dalam kata reksis ini adalah log 3/2 gitu ya, atau mungkin nilainya nanti bergantung gitu ya, berapa nilai yang ada di sana gitu ya. Atau di posisi ini log 3 itu adalah 1,098 gitu ya, sehingga TF-IDF reksis pada dokumen B ini bisa kita hitung 0,25 dari term frekuensinya dikali dengan nilai IDF kata reksis, atau mungkin kita dapatkan 1,098 sehingga nilai TF-IDF-nya adalah 0,274. Lihat bahwa pembobotan dengan TF-IDF yang semacam itu kita bisa mengetahui bahwa kata saya ini bukan merupakan sebuah features gitu ya, atau mungkin memiliki values-nya adalah 0. Atau dengan kata lain adalah nilainya tidak terlalu tinggi untuk bisa kita anggap sebagai features gitu ya. Sedangkan kata reksis ini menjadi sebuah features tertentu gitu ya. Kalau seandainya nanti seseorang menyukai dokumen yang B, maka bisa jadi kesukaan terhadap dokumen B itu menyatakan ada semacam features khusus gitu ya, feature khusus terhadap kata-kata yang muncul dalam dokumen itu. Seperti itu. Nah, karena kata-kata yang muncul ini adalah muncul dalam sebuah dokumen atau menjadi konten dalam sebuah dokumen, maka kita bisa nyatakan bahwa sebuah recommender system yang berbasiskan TF-IDF ini adalah masuk ke dalam content base karena dia melihat dari sisi kontennya seperti itu. Nanti kalau kita sudah memiliki ada banyak dokumen, nanti vektor kata-kata yang muncul di sini akan sangat banyak sekali gitu ya. Nanti dengan vektor yang muncul di kata-kata yang banyak sekali itu kita bisa cari dengan menggunakan cosine similarity gitu ya. Sehingga nanti kalau seandainya ada katakanlah di sini ada tidak hanya 3 items gitu ya, mungkin muncul ada 100 items. Item yang kedua ini nanti kita cari berapa siapa saja sih tetangga dari item yang B gitu ya, dengan cosine similarity, karena cosine similarity berarti nyari yang paling banyak ya, paling tinggi ya. Dia kan basisnya bukan distance tapi similarity, berarti semakin similar itemsnya ditunjukkan dengan nilai similarity yang tinggi, maka nanti kita akan cari item-item dengan nilai yang similarity-nya tinggi gitu ya. Tergantung berapa banyak items yang perlu kita rekomendasikan yang ada di sana. Itu mungkin secara singkatnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat kode yang mungkin bisa teman-teman nanti bisa bawa pulang untuk dijadikan sebagai tugas pada kali ini. Saya akan kirimkan ke ini ke WhatsApp ya, supaya nanti teman-teman bisa join bareng. Mohon maaf, kodenya saya set editable, jadi nanti tolong jangan mengedit. Yang teman-teman lakukan perlu di-download terlebih dahulu supaya nanti teman-teman memiliki copy kode yang benar gitu ya. Itu mungkin yang perlu kita saya warning terlebih dahulu. Sebentar, saya ini buka HP saya. Oke, sekarang hari Selasa. Apakah sudah bisa dilihat kodenya? Mohon konfirmasi kalau seandainya sudah bisa dilihat. Ini adalah kode yang nanti teman-teman bisa gunakan. Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, kalau sudah mohon di download gitu ya, bisa di save copy in drive ataupun yang lain gitu ya, dengan cara yang lainnya gitu ya, supaya nanti kita bisa memiliki copy terhadap kode ini. Oke, saya akan coba tunjukkan di bagian ini. Yang pertama, mungkin saya bisa run all dulu untuk mengetahui apakah ada error. Nanti kalau ada error saya akan coba betulkan sebelum teman-teman
ini. Oke, ini kita nggak ada errornya gitu ya. Jadi nanti yang ingin saya minta ke teman-teman adalah yang pertama mungkin coba pelajari kode ini gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya nanti di bagian akhir ini ada tugas gitu ya. Nanti tolong dilaksanakan tugas yang ada di sini ditambah dengan tolong nanti teman-teman perlu membuat sebuah slide gitu ya yang berkaitan dengan content base dengan menggunakan TF-IDF ini gitu ya. Oke, kita akan coba pergi yang pertama. Di bagian yang pertama ini adalah membaca data gitu ya. Jadi kita akan baca dalam file ini. Kalau teman-teman download, ini ada datanya ya. Datanya di sana ini ada IMDb Top 25 250 movie English gitu ya. Ini ya. Ini bisa dibuka saja dengan Excel pun tidak masalah gitu ya. Ataupun dengan aplikasi Kakas yang lain gitu ya. Di sana ada beberapa data gitu ya. Ada title, years, rated, runtime dan kawan-kawan gitu ya. Dimana di sini yang kita ambil datanya adalah kita hanya mengambil data title, genre, director, aktor dan juga plot gitu ya. Nah, dalam plot ini kita memiliki ada data. Datanya adalah sifatnya hampir mirip dengan teks yang berada pada buku gitu ya. Sehingga dengan data plot seperti itu nanti bisa kita bisa cari apakah ada keyword-keyword khusus gitu ya dengan menggunakan TF-IDF gitu ya. Jadi nanti TF-IDF-nya akan dijalankan terhadap kolom plot yang ada di sini seperti itu. Oke, yang berikutnya. Ini preprocessing-nya adalah yang pertama untuk proses mengkonversi menjadi lowercase gitu ya, dan juga menghilangkan punktuasi gitu ya. Sehingga nanti yang tadinya ada T-nya besar di sana atau mungkin ada koma dan kawan-kawan kita abaikan yang ada di situ. Karena TF-IDF kita tidak menggunakan simbol-simbol gitu ya. Dan kita perlu melihat secara melihat bahwa to dengan T besar ataupun T kecil sama-sama gitu, sehingga kita nggak ada gunanya kita menyimpan uppercase dan lowercase-nya, kita konversi semuanya menjadi lowercase. Preprocessing yang pertama posisinya melihat seperti itu, terus kemudian ini di posisi ini adalah kita membuang stop word gitu ya. Meskipun dalam posisi yang ada sebenarnya stop word removal ini nanti bisa secara general akan dieliminir sendiri oleh dengan menggunakan TF-IDF gitu ya. Sehingga dan di posisi ini kita mengubah menjadi token-token gitu ya. Jadi kata yang ada diubah menjadi array of token gitu ya. To impersonate bound over number dan kawan-kawan nanti akan menjadi list of words gitu ya. Itu yang akan menjadi elemen yang berikutnya. Kita menambahkan ada satu kolom tokens yang ada di sana. Terus kemudian di bagian yang berikutnya adalah kita gunakan penghilangan stop word. Saya sengaja nggak tampilkan, kalau mau ditampilkan ya boleh, mungkin bisa ditampilkan di posisi ini. df.head ya. Tapi df-nya karena sudah ada pemrosesan di bawah-bawah, mungkin perlu saya run kembali ya, supaya nanti kembali ke isinya gitu. Jadi di sana mungkin nggak kelihatan ya, ada beberapa stop. Sebenarnya di posisi ini ada beberapa stop word yang dibuang gitu ya. Kita menggunakan NLTK ya. Oke. Yang berikutnya adalah lematisasi word. Ini mungkin apa ya? Lematisasi apa ya? Menjadi sebuah lema. Apa sih lema itu? Kata asal. Asal ya, mencari root word-nya. Oke. Mencari kata asalnya. Makasih Mas Prawiro ya. Jadi mungkin dengan menggunakan grammar tertentu ya, kalau misalkan yang bahasa Indonesia nanti kalau nggak salah ada algoritmanya sendiri ya. Ini untuk menghilangkan apa ya? Ini misalkan lematize dan lematization dan lematize ini nanti akan menjadi kata lema gitu ya. Itu yang akan menjadi apa namanya,
datanya. Makasih banyak Mas Prawiro. Ini bisa dibuka juga, misalkan nanti pengen tahu head-nya juga ditunjukkan di sana. Sorry, harus kita run dari awal karena ada proses di bawahnya yang sudah dijalankan. Nah, contoh misalkan di sini impressionate ya berubah menjadi impression ya, impressions ya. Jadi nanti dengan hal yang semacam itu mungkin kita akan mendapatkan kata yang lebih apa ya dari root word-nya gitu ya. Terus kemudian di sini adalah perhitungan number of unique word dan kawan-kawan, hubungannya adalah apa namanya kaitannya dengan IDF-nya ya. IDF kan di TF IDF kan kita harus melis katanya terlebih dahulu, terus kemudian nanti bisa dicari gitu ya. Ini contoh diambil sebagian gitu ya. Di sini ada muncul new, found, newly, news dan kawan-kawan gitu ya, newsman dan kawan-kawan. Terus kemudian stemming, sorry, ini kenapa hilang? Oke, ada proses stemming. Ini saya bukan orang ini. Stemming adalah mencari kata dasar. Mungkin mirip dengan yang tadi ya, lemantisasi ya. Berarti di sini posisinya double gitu ya. Tapi tidak masalah. Yang menjadi permasalahan di kita adalah kita sudah mendapatkan tokennya gitu ya. Oke. Nanti silakan dibaca kodenya gitu ya. Terus kemudian yang bagian berikutnya adalah proses TF-IDF, di mana yang pertama adalah mentransformasikan token menjadi kolom gitu ya. Ini yang kita tambahkan. Jadi setiap kata yang ada ini akan menjadi kolom gitu ya. Namun nilai yang ada di sini masih belum nilai-nilai dari TF-IDF-nya ya. Terus kemudian kita akan gunakan TF-IDF di mana untuk kolom-kolom yang ada itu nanti akan kita cari nilai TF-IDF-nya gitu ya, dengan setiap apa namanya kolomnya ini paling tidak harus bernilai sekitar 1,5 gitu ya. Kalau nanti nilainya adalah lebih dari 1,5 kita anggap sebagai keyword. Tapi kalau bukan 1,5 berarti kita tidak anggap sebagai keyword gitu ya. Contoh misalkan di sini ada kata nail gitu ya. Kita tidak anggap sebagai keyword. Dari posisi yang pertama ini adalah ada sekitar 2038 columns, itu berubah menjadi hanya sekitar berapa kolom ini? Nggak terlalu banyak ya. Kalau nggak salah sekitar 52 ya. Ini juga bisa kita ganti misalkan 2,5, berarti jauh lebih kecil lagi ya. Hanya ada 19 kata gitu ya. Ini adalah keyword-keywordnya gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa bereksperimen terhadap jumlah ini dan hubungannya dengan apa namanya rekomendasi yang dihasilkan seberapa baik gitu ya. Sorry. Oh ini harus saya running ulang karena dia sudah ini. Oke. Oke, ini tadi dihasilkan ada 52 kata gitu ya. Nilai-nilai yang ada di sini adalah nilai TF-IDF sebuah kata pada dokumen tertentu. Ya, jadi ada kemungkinan sebuah kata meskipun dia masuk sebagai keyword tidak ada pada dokumen tertentu. Gitu ya. Contoh misalkan dalam slide yang tadi ini adalah ini. Rexis katakanlah nanti menjadi sebuah keyword, lihat bahwa Rexis ini tidak ada di term R, tidak ada di teks A dan juga tidak ada di teks C gitu. Jadi ada kemungkinan sebuah kata meskipun dia menjadi keyword tidak ada di dokumen yang lain seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita sudah memiliki, maka ini adalah sebuah vektor gitu ya. Vektor di mana terdiri atas beberapa atribut-atribut kunci gitu ya. Atribut kuncinya tentunya adalah hubungannya dengan korpus yang kita miliki atau dataset yang kita miliki gitu ya. Dataset ini nanti bisa diekstrak dengan berbagai cara gitu ya. Contoh misalkan kalau e-commerce. Di e-commerce ada barang dan barang itu memiliki ada deskripsi gitu ya. Jadi deskripsi itu bisa kita lakukan kita TF-IDF kan gitu ya. Sebuah artikel berita gitu ya. Berita di sana ada judul dan juga apa namanya?
isi dari beritanya. Isi dari beritanya nanti bisa kita TF-IDF-kan gitu ya, seperti itu. Tweet gitu ya, tweet kan ada datanya, itu pun bisa kita TF-IDF-kan. Kalau seandainya tidak ada, teman-teman juga bisa mengeksplorasi gitu ya. Contoh misalkan sebuah item tidak ada deskripsi berupa teksnya, tapi sebuah item misalkan di sana ternyata mendapatkan komentar dari banyak orang gitu ya. Berarti nanti komentar itu juga bisa menjadi sebuah teks deskripsinya. Teman-teman bisa gabungkan komentar dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya menjadi sebuah teks, dan itu akan kita anggap sebagai dokumen terhadap item pertama. Item yang lain nanti memiliki ada komentar itu digabungkan, itu akan menjadi teks yang ada, dan itu nanti setelah kita dapatkan teks, kita bisa TF-IDF-kan gitu ya. Terus kemudian yang di posisi ini adalah kita menggabungkan gitu ya nilai-nilai yang ada dari TF-IDF ini dengan data set yang tadi kita baca gitu ya. Nah, setelah kita baca, maka langkah berikutnya yang akan menjadi tugas dari teman-teman gitu ya. Apa yang perlu teman-teman lakukan? Yang perlu teman-teman lakukan adalah ini. Jadi saya meminta untuk teman-teman ya, yang saya inginkan adalah teman-teman nanti perlu membuka gitu ya, membuat dataset gitu ya. Di posisi ini nggak ada datasetnya. Sebentar, saya coba bukakan datasetnya. Oke. Saya minta masing-masing orang gitu ya, masing-masing orang untuk bisa mengirimkan sekitar 10 data ya. Contoh misalkan lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, lagu kelima, lagu keenam, lagu ketujuh, lagu ke-8, lagu ke-9, dan lagu ke-10 gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman misalkan siapa nanti Mas Anang tuliskan NIM-nya, misalkan berapa Mas Anang, NIM-nya berapa Mas Anang? 130 11 80 229. Seperti ini Mas? Iya Pak, iya Mas. Oke, kayak gini ya Mas Anang ya. Oke, nanti NIM-nya dituliskan gitu ya. Terus kemudian cari nih, yang kita inginkan adalah lirik lagu dari sebuah lirik dari sebuah lagu gitu ya. Tentunya ditunjukkan juga artisnya, judulnya juga gitu ya. Contoh misalkan apa Mas Anang suka lagu, mohon maaf ini karena kita di sini menggunakan bahasa Inggris, maka lagunya harus yang bahasa Inggris Mas Anang. Ada lagu favorit mungkin Mas? Halo. Mungkin ini Pak, apa ya? Mungkin ini Mas. Yang Reality Club Mas. Elastic Heart. Ini. Sit the Answers. Oh ya, itu juga boleh. Oke, ini contoh ya. Ini contoh aja Mas. Nanti ambil liriknya gitu ya. Kan di internet ada banyak ya liriknya gitu ya. Nanti silakan di copy saja gitu ya di bagian ini, bagian liriknya sampai ke dari awal sampai akhir ya. Nah, terus kemudian hati-hati pada saat mem-paste gitu ya. Jadi yang di paste adalah di bagian sininya ya. Nah, supaya nanti bisa kelihatan di sana ya. Tinggal nanti apa namanya ini ya. Berarti artisnya adalah Reality Club gitu ya. Terus kemudian judulnya adalah Is It The Answers gitu ya. Ini nanti tolong dimasukkan di sana. Ya. Nah, minta tolong nanti masing-masing orang mengirimkan 10 lagu ya. Jadi nanti semoga hari ini bisa dilakukan ya, sehingga nanti teman-teman bisa dapatkan datasetnya sebelum UTS. Nanti kita sudah jalankan ya. Ini sebentar. Format. Oke. Yes. Iya, silahkan Mas. Ada pertanyaan mungkin? Kalau misalnya lebih dari satu orang itu lagunya sama misalnya sama-sama
Nggak boleh, Mas. Nanti sebelum menambahkan, searching dulu ya. Kan bisa di-search ya. Ya, supaya apa? Supaya nanti judulnya berbeda ya, satu sama yang lain. Gitu, Mas Ahmad Salim. Menjawab pertanyaannya ya, Mas ya. Oke. Kalau menjawab pertanyaan, saya akan coba kopikan linknya supaya nanti teman-teman bisa mengirimkan gitu ya. Oke, saya kirimkan dulu, tapi mohon jangan diisi dulu, nanti bisa diisi pada saat saya sudah nyatakan selesai ya perkuliahannya gitu ya. Oke, apa yang saya inginkan di sini gitu ya. Jadi nanti teman-teman mohon untuk bisa membuat gitu ya, membuat sebuah algoritma. Algoritmanya adalah yang pertama buat sebuah fungsi ataupun implementasi yang utama adalah mengambil inputnya apa, song titlesnya apa, gitu ya. Jadi tadi kan kita punya ada judulnya di sini kan, is it the answers gitu ya. Berarti nanti kita masukkan is it the answers adalah sebuah inputnya gitu ya. Ditambah dengan berapa banyak rekomendasi nomor berapa banyak yang perlu direkomendasikan gitu ya. Itu yang pertama adalah sebagai inputnya. Nah, kalau sudah memiliki ada song titles dan recommended songs jumlah rekomendasinya, maka langkahnya adalah teman-teman nanti perlu menghitung berapa quotient similarity-nya. Jadi nanti silakan cari di internet boleh, terus kemudian menggunakan library juga boleh gitu ya. Bagaimana perhitungan quotient similarity. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah TF-IDF-nya. Jadi tadi kan kita sudah berikan ya. Jadi nanti di sini ada name, terus kemudian submisi ke, ada artisnya siapa, terus kemudian ada judulnya ya. Ada judulnya siapa, terus kemudian ada dataset songnya apa gitu. Bukan datasetnya, bukan plot tapi adalah liriknya gitu ya. Liriknya seperti apa gitu ya. Nanti diubah menjadi token. Dan nilainya adalah nanti yang berikutnya di sini ada TF-IDF-nya. Nah, perhitungan similarity nanti dilakukan terhadap TF-IDF ini, ya, nilai-nilai yang ada di sini. Jadi ini mirip dengan features ya, berarti nanti akan menjadi features yang akan dihitung berapa quotient similarity-nya, gitu ya. Nah, kalau sudah maka kembalikan, gitu ya. Apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah lagu-lagu, gitu ya, lagu-lagu yang memiliki kemiripan. Ya, dengan ditunjukkan dengan quotient similarity yang paling tinggi, karena quotient similarity mencari nilai kesamaan ya, kesamaan. Jadi nanti cari nilai similarity yang paling tinggi, berarti nanti kalau di sini dimasukkan adalah nilainya adalah 10 gitu ya. Ini contoh, saya kasih contoh ya, contoh gitu ya. Misalkan contohnya adalah is it the answers gitu ya. The answers. Ini contohnya misalkan 10, berarti nanti memberikan lagu-lagu yang menjadi rekomendasi dari content based filtering berdasarkan TF-IDF terhadap is it the answers. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin silahkan kalau seandainya ada pertanyaan. Mas, saya mau bertanya, jadi untuk tugasnya itu individu atau berkelompok ya, Mas? Individu Mbak Sania? Iya, baik Mas. Individu. Kalau kemarin kan 3 orang ya, sekarang karena bobotnya hampir mirip dengan UTS, kita ini kan individu ya. Tolong kerjakan sendiri-sendiri. Sepertinya saya sudah berikan sheet, nanti tinggal saya ngecek bagian di bawah ini ya. Kalau yang di atas sana mungkin boleh sama, tapi bagian bawahnya mungkin harusnya berbeda ya. Harusnya berbeda. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Nah, setelah itu, tolong buatkan PowerPoint ya, yang menjelaskan tugas TF dengan quotient similarity. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayaknya saya sudah selesai di perkuliahannya, jadi nanti tolong teman-teman tambahkan saja di bagian bawahnya. Ya. Saya kirimkan. Mas mau bertanya Mas? Ya, silakan Mas. Kalau misalkan dari 10 lagu itu artisnya itu sama, itu gimana?
artis nggak apa-apa, yang penting Artis nggak lagunya apa-apa. boleh ada yang sama. Oh ya, baik Mas. Karena artis kan nggak ini ya, nggak dia punya banyak lagu ya. Boleh Mas, asal lagunya berbeda aja. Misalkan judulnya, kita cari yang judulnya berbeda ya, jangan yang judulnya sama ya. Nanti teman-teman ada kesusahan kalau misalkan judulnya sama, nanti pas proses memberikan rekomendasi di sini akan kesusahan ya. Oke. Diisi dan dilihat pada. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Monggo kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin silahkan diunduh terlebih dahulu kodenya, mulai dari kode terlebih dahulu, karena ada deskripsi yang perlu teman-teman isi ya. Saya sudah sudah ubah kembali ya. Seperti itu. Nanti setelah diubah, sudah di-download, terus kemudian diisikan ininya datasetnya. Oke, ini saya sudah lihat teman-teman sudah mengisikan dataset. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya perkuliahan kali ini cukup segitu saja. Yang utama adalah nanti teman-teman bisa mencoba untuk mengimplementasikan dan semoga bisa menginspirasi gitu ya, bagaimana cara membuat sebuah recommender system yang basisnya adalah content based gitu. Dari saya cukup segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih semuanya.